mic-nya, mikrofonnya, dan videonya, dan materi yang akan disampaikan akan segera dimulai. Selanjutnya, waktu dan tempat saya persilakan kepada Ustadz Syahrul Afrizal. Tes, sudah bisa terima, Mas? Sudah bisa masuk suaranya, Ustaz. Sudah, Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Subhanaka Allahumma wa bihamdika lakal hamdu ya aziz ya rahman ya dal jalal wal ikram. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'd. Saudara-saudari, adik-adik yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada sore hari menyambut berbuka puasa ini kita bisa mengadakan GIMET melalui online. Semoga insyaallah apa yang kita laksanakan ini menjadi amal jariah kita, ilmu yang bermanfaat di dunia dan di akhirat kelak. Salam dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga nanti kita mendapatkan syafaat dari beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, tema yang akan kita kaji pada sore hari ini sangat menarik, yaitu di tengah COVID-19 akankah ku dapatkan Lailatul Qadar? Semua kita sebagai umat Islam sangat menginginkan dan mengharapkan bertemu dengan Lailatul Qadar. Karena itulah yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita mencari dan bersungguh-sungguh untuk mencarinya. Dan kalimat yang disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan kalimat bahasa ibhasu, carilah. Namun di dalam hadis sahih muttafaqun alaih yang beliau ungkapkan kalimat taharrau Lailatul Qadri. Artinya berusahalah kamu benar-benar sungguh-sungguh untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Tentunya kita akan mendapatkan Lailatul Qadar karena banyak keutamaannya. Di dalam Al-Quran, surah Al-Qadar yang semua mungkin kita hafal, ya. Karena ayatnya singkat dan padat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Inna anzalnahu fi lailatul qadr, wa ma adraka ma lailatul qadr, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr, salamun hiya hatta matla'il fajr. Sesungguhnya kami, kata Allah, turunkan Al-Quran di malam Al-Qadar. Al-Qadar artinya kemuliaan atau penetapan takdir, ketentuan yang Allah tetapkan dan Allah atur untuk setahun ke depan. Allah Subhanahu wa taala apabila menanyakan sesuatu berarti itu perkara yang sangat penting sekali. Tentang Lailatul Qadar, Allah mengatakan dan bertanya, "Wa ma adraka ma Lailatul Qadar?" Tahukah kamu apakah itu Lailatul Qadar? Allah yang bertanya, kemudian Allah yang menjelaskan. Allah jelaskan,
Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar adalah malam 1000 bulan. Seorang hamba apabila beramal saleh di malam itu, maka pahalanya, ganjarannya, nilainya lebih baik daripada beramal selama 1000 bulan. Dan lebih agung lagi, malam Lailatul Qadar ini, para malaikat dan malaikat Jibril sebagai Sayyidu al-Malaikah, penghulu para malaikat yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka semua turun ke bumi karena kebaikan, keberkahan, dan rahmat diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu, malam Lailatul Qadar adalah malam yang Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatur seluruh urusan makhluknya. Karena Allah tidak tidur, Allah tidak mengantuk, Allah berdiri sendiri, Al-Hayyul Qayyum. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala di malam Lailatul Qadar menentukan takdir seluruh makhluknya untuk setahun ke depan. Rezeki mereka, kebaikan mereka, keburukan mereka, ajal mereka, dan seluruh urusan makhluk diurus dan diatur, ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di malam Lailatul Qadar. Dan yang menariknya, di akhir surat ini Allah menutup dengan salam, kesejahteraan, keselamatan, kebahagiaan, kegembiraan bagi orang yang mendapatkan Lailatul Qadar. Sampai kapan itu? Sampai waktu fajar menyingsing, adzan subuh berkumandang, dari waktu maghrib sampai waktu subuh. Disitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ketenangan, menurunkan keindahan, menurunkan keselamatan, menurunkan kesejahteraan bagi orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di dalam ayat ini Allah menyampaikan keutamaan yang begitu banyak tentang Lailatul Qadar. Allah turunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar dari Allahul Mahfuz di langit ke-7 ke langit dunia yang bernama Baitul Izzah. Kemudian Allah turunkan secara berangsur-angsur ke bumi selama 23 tahun melalui malaikat Jibril kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di malam Lailatul Qadar, keutamaan yang kedua, seseorang apabila beramal saleh, maka amalannya lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau kita hitung dengan tahun, 83 tahun 4 bulan. Sementara umur kita jarang yang sampai ke 83 tahun. Yang dikatakan Rasulullah, umur umatku antara 60 sampai 70 tahun. Dan sedikit sekali dari mereka yang sampai umurnya 80 tahun lebih. Saudara-saudari, adik-adikku yang dirahmati Allah. Kemudian yang ketiga, keutamaan Lailatul Qadar, turunkan para malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena di sana ada keberkahan, ada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang keempat, di malam Lailatul Qadar Allah aturnya. Dan kelima, di malam Lailatul Qadar kesejahteraan diberikan kepada hamba-hamba Allah yang dicintainya, wali-wali Allah yang melaksanakan kewajiban atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, berpuasa di bulan Ramadan, qiyamul lail, mereka berzikir kepada Allah, salat 5 waktu, baik berada di kamarnya atau di masjid yang terdekat, musola kalau itu memungkinkan. Maka inilah keutamaan-keutamaan yang begitu besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kita semua pasti ingin mendapatkannya, ingin meraihnya, agar kita termasuk hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia dan di akhirat. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, tentunya banyak ganjaran dan balasan
yang Allah berikan bagi orang yang memperoleh dan mendapatkan Lailatul Qadar. Yang pertama, dosa-dosa mereka semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis sahih muttafaqun alaih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Barang siapa yang salat qiyamul lail, salat tahajud, salat tarawih di malam Lailatul Qadar dengan rasa iman dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, diampunilah dosa-dosa yang telah lalu. Kata para ulama, dosa besar dan dosa kecil semua dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Alangkah indahnya, alangkah kita merindukannya apabila dosa-dosa kita semua dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ungkapan doa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah afu, memaafkan, karena Allah Maha Pemaaf. Karena apabila Allah Subhanahu wa taala memaafkan seorang hamba, niscaya dosa-dosanya bukan hanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti pada hari kiamat di padang mahsyar saat kita ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala seluruh amal perbuatan kita di dunia, mau itu perbuatan baik dan perbuatan buruk, maka perbuatan maksiat kita diampuni oleh Allah dan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka nanti pada hari kiamat banyak makhluk hamba-hamba Allah yang mereka terheran-heran saat Allah menampakkan sahifah catatan amal mereka. Ternyata dosa-dosa mereka banyak yang dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala, dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, padahal mereka ingat sekali karena pada hari itu Allah Subhanahu wa taala mengembalikan ingatan manusia. Semua perbuatannya di dunia dahulu Allah ingatkan, perbuatan maksiatnya, perbuatan kebatilan, perbuatan jelek, perbuatan yang buruk, perbuatan yang jahat, semua diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun dengan kita mengatakan di malam Lailatul Qadar, ya Allah, maafkan aku ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf ya Allah, dan Engkau suka memaafkan ya Allah, maka nanti pada hari kiamat dosa-dosa kita tidak akan kita lihat lagi karena sudah dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kita beramal saleh di malam Lailatul Qadar. Yang kelima, rezeki kita akan ditambah dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ad-Dukhan ayat 3, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran di malam yang penuh diberkahi. Artinya apa? Di malam Lailatul Qadar, para malaikat dan malaikat Jibril turun ke bumi dengan izin Rabb mereka, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, karena di sana banyak keberkahan, banyak rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan keberkahan malam Lailatul Qadar, bukan hanya doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, namun rezeki kita akan diberkahi, akan ditambah terus-menerus oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, saudara-saudariku, adik-adikku, terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya dulu tidak mengira kalau bisa terus-menerus beribadah haji sampai 7 kali, umroh sudah berkali-kali. Saya nggak pernah mengira dan tidak pernah menyangka itu bisa terjadi. Kenapa? Karena di setiap malam Lailatul Qadar, 10 terakhir Ramadan, saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya meneteskan air mata dan berdoa berharap kepada Allah, ya Allah, orang tuaku belum pernah haji ya Allah, mereka dulu nggak mampu ya Allah,
Ayahku sudah meninggal dunia ya Allah. Dia belum pernah ibadah haji ke tanah suci ya Allah. Namun izinkan aku ya Allah, hamba-Mu yang lemah ini, yang fakir ini. Engkau luaskan rezekiku ya Allah. Engkau berkahi rezekiku ya Allah. Agar aku bisa memberangkatkan ibuku ke tanah suci. Aku bisa berulang-ulang kali ke tanah suci ya Allah. Untuk ibadah haji dan ibadah umrah. Allah mengabulkan doa. Kenapa? Karena kita yakin bahwa doa kita dikabulkan oleh Allah di malam-malam 10 terakhir ini, di malam Lailatul Qadar, banyak-banyak berdoa. Doa apa saja yang kita hafal, atau lebih mudahnya kita doa dengan bahasa Indonesia atau bahasa yang kita dapat pahami, agar Allah memberkahi hidup kita. Allah memberkahi umur kita. Allah memberkahi kedua orang tua kita, agar dosa-dosa mereka diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila mereka masih hidup, mereka dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila mereka telah meninggal dunia, Allah rahmati mereka di alam kuburnya. Allah luaskan kubur mereka. Allah ampuni dosa-dosa mereka. Mereka ditemani oleh para malaikat, dan mereka berbahagia. Mereka tersenyum karena melihat anak-anaknya yang selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kebaikan mereka di dunia dan di akhirat, yang akhirnya mereka dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudariku yang berbahagia, usaha apa yang harus kita laksanakan sehingga kita mendapatkan Lailatul Qadar? Tentunya dengan kesungguhan, dengan keseriusan, dengan fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, usaha kita harus tetap istiqomah mendirikan sholat 5 waktu. Dengan keistiqomahan kita secara berjamaah, baik di kamarnya atau di masjid musholla yang terdekat kalau itu aman dari infeksi virus corona, maka kita berusaha untuk mendirikan sholat secara istiqamah. Karena pokok agama kita ini adalah Islam. Islam agama kita. Namun tiangnya adalah sholat. Sholat 5 waktu kita dirikan dengan keistiqomahan, dengan kekhusyuan, dengan ingin meraih ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pintu untuk meraih Lailatul Qadar sangat begitu besar. Terutama sholat berjamaah di masjid atau di musholla atau di rumah atau di kamar atau di musholla kamar, kita sholat Isya berjamaah. Karena kata Rasulullah di dalam hadis Sahih At-Tirmidzi, orang yang sholat Isya secara berjamaah maka pahalanya sama seperti dia sholat Qiyamul Lail setengah malam. Dan orang yang sholat berjamaah Isya dan Fajar, pahalanya seperti dia sholat Qiyamul Lail 1 malam suntuk. Masya Allah, begitu besar ganjaran yang diberikan kepada manusia apabila seseorang istiqamah mendirikan sholat secara berjamaah. Yang kedua, Qiyamul Lail, sholat tarawih, sholat tahajud, sholat Qiyamul Lail di malam Lailatul Qadar. Tadi sudah kita sampaikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, muttafaqun alaih, man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban. Barang siapa yang sholat Qiyamul Lail, sholat tarawih, sholat tahajud di malam Lailatul Qadar, dengan syarat apa? Rasa iman. Kita meyakini dan membenarkan bahwa sholat Qiyamul Lail, sholat tarawih adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia adalah amalan yang terus-menerus dikerjakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahtisaban, dan kita ingin meraih ridho Allah, ingin meraih cinta Allah, ingin meraih pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan sholat Qiyamul Lail kita ini, kita akan mendapatkan ganjaran yang paling istimewa adalah Lailatul Qadar. Yang ketiga, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Doa Allahumma innaka afun tuhibbul afa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau Maha Pemaaf, Engkau suka memaafkan, maka maafkanlah aku. Terus menerus kita baca doa ini. Kita baca dengan meneteskan air mata, dengan rasa khusyuk, rasa tawadu, rasa rendah hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, aku butuh kepada Engkau ya Allah. Ya Allah, aku ingin Engkau ridho kepadaku ya Allah. Ya Allah, cintailah aku ya Allah. Maafkan aku ya Allah. Ampuni dosa-dosaku ya Allah. Dosa-dosa kedua orang tuaku ya Allah. Dosa-dosa orang yang mencintai aku ya Allah. Doa terus menerus agar Allah Subhanahu wa taala memaafkan kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan Allah ridho sama kita. Saat kita nanti bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, ajal kita ditutup dengan husnul khatimah. Amalan kita ditutup dengan husnul khatimah, dan kita saat Allah mencabut ruh kita, kalimat la ilaha illallah mudah kita ucapkan dengan lisan kita. Otomatis karena Allah saat mencintai seorang hamba, Allah jadikan dia walinya, dan dia akan mudah untuk mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah di dalam kehidupan dan saat dia menghadapi sakaratul maut. Yang keempat, kita semakin semangat membaca Al-Quran, kita khotamkan Al-Quran, kita baca Al-Quran dengan keteduhan hati, memperhatikan maknanya, menghayati, mentadabburinya dengan bertahap, sehingga Al-Quran masuk ke dalam hati kita, masuk ke dalam sanubari kita, dan kita termasuk ahli Al-Quran, yang tentunya di muka bumi ini ada orang-orang yang dijadikan termasuk keluarga Allah, artinya termasuk orang-orang yang dimuliakan oleh Allah, yang dicintai oleh Allah, yaitu ahli Al-Quran. Bukan hanya dia hafal Al-Quran, dia suka membaca Al-Quran, dia suka mendengarkan Al-Quran Al-Karim. Saudara-saudari, adik-adikku yang dirahmati Allah, jangan kalian lewatkan hari-hari kalian tanpa membaca Al-Quran. Kalaupun kalian sedang letih, sedang capek karena banyak tugas, atau barangkali tidak enak badan, atau mungkin sedang berada di kamar, di rumah, di kos-kosannya, jangan kalian lupakan memegang Al-Quran. Bukan hanya kita dapat pahala saat membaca Al-Quran, mendengarkan Al-Quran dapat pahala. Allah rahmati kita, hati kita semakin kokoh, semakin kuat iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Melihat Al-Quran aja, karena ini firman Allah Subhanahu wa taala, ini kalimat Allah yang Allah turunkan ke bumi. Ini adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita dapat pahala, saudara-saudariku, adik-adikku. Lihat itu Al-Quran, baca itu Al-Quran, baca terjemahannya, baca tafsirnya, renungkan itu makna dan kandungannya, teteskan air mata untuk menghayati makna-maknanya, sehingga hati kita lembut. Karena orang semakin suka dan semakin sering membaca Al-Quran dan mentadabburi Al-Quran, menghayati makna-maknanya, hatinya semakin lembut. Matanya semakin sering mengalirkan air mata, berlinang air mata. Dulu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar As-Siddiq, setiap kali dia membaca Al-Quran, bahkan ketika menjadi imam, dia menangis, meneteskan air mata. Dan bahkan ketika Rasulullah mengatakan kepada Sayyidah Aisyah, wahai Aisyah, saat aku sakit, tolong sampaikan kepada ayahmu Abu Bakar agar dia menggantikan aku menjadi imam untuk kaum muslimin. Apa kata Sayyidah Aisyah? Wahai Rasulullah, wahai suamiku tercinta, ayahku Abu Bakar As-Siddiq hatinya begitu lembut, wahai Rasulullah. Setiap kali dia membaca Al-Quran, atau bahkan kalau dia menjadi imam, dia menangis, wahai Rasulullah. Teduh hatinya, wahai Rasulullah. Inilah akhlak sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka pantas kata Rasulullah,
orang dari umatku yang pertama masuk surga setelah aku adalah ini sahabatku Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, karena kemuliaannya di hadapan Allah, karena kecintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepadanya. Bahkan Rasulullah pernah mengatakan, kalau sekiranya ada orang yang bisa aku jadikan khalil, maka aku jadikanlah Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalilku, sebagai teman dekatku. Dan yang kelima, kita kalau mampu, kalau sanggup, ada kesempatan beriktikaf di masjid. Kalau suasana sudah aman, sudah nyaman, sudah tentram, virus corona sudah pergi, sudah dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita boleh beriktikaf di masjid. Namun saat ini, saudara-saudariku, kita dalam keadaan bersedih hati, dalam keadaan sulit, kita mau ke masjid tidak bisa. Masjid ditutup, masjid dikunci, kita mau beriktikaf, berdiam diri di masjid sebentar aja sangat sulit sekali. Karena kita khawatir, kita takut dengan adanya virus corona ini. Oleh karena itu, kita niatkan dalam hati kita. Karena dulu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di 10 terakhir bulan Ramadan, beliau masuk ke masjid, beliau beriktikaf, dan beliau mengatakan taharrau lailatul qadri fil 'ashr awakhir min Ramadan. Hadis sahih Al-Bukhari. Carilah dengan sungguh-sungguh Lailatul Qadar di malam atau di 10 malam terakhir Ramadan. Jadi kalau kita tidak sanggup, tidak mampu, tidak ada kesempatan untuk hadir di masjid, berdiam diri, beriktikaf, kita berniat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau seandainya kita sudah terbiasa, tahun-tahun sebelumnya kita beriktikaf di masjid, maka saat ini kita berada di rumah, berada di musola rumah kita, berada di kos-kosan kita, karena kita sudah terbiasa, maka pahala tetap diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sama dengan kita seolah-olah beriktikaf di masjid. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis Sahih Bukhari, "Idza maridul abdu aw safara kutiba lahu mislu ma kana ya'malu muqiman sahihan." Apabila seorang hamba sakit atau dalam keadaan musafir, maka tetap dicatat baginya pahala seperti dia berada di rumahnya dalam keadaan sehat. Artinya apa? Kalau kita sudah terbiasa, sudah istiqamah, tahun-tahun sebelumnya kita beriktikaf di masjid, berdiam diri di masjid, baik sebentar atau 10 hari atau 1 hari, maka saat ini karena masa pandemi, pahala kita akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan khawatir saudara-saudariku, adik-adikku, kalian jangan khawatir. Allah sayang sama kita, Allah cinta sama kita, Allah ridho sama kita. Saat Allah ridho sama kita, walaupun kita berada di rumah kita, di kos-kosan kita, di musalla rumah kita, pahala i'tikaf tetap diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sebelum masuk bulan Ramadan, kita sudah niatkan, ya Allah, sekiranya aku sehat, tidak dalam keadaan musafir, tidak ada ini pandemi COVID-19, niscaya aku akan i'tikaf di masjid, ya Allah, berdiam diri di masjid karena mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan seandainya kalau kita tidak terbiasa beriktikaf di masjid, tetap kita ingin dan berniat untuk i'tikaf. Di dalam hadis Sahih At-Tirmidzi, ada dahulu sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dia seorang miskin, dia melihat ada orang kaya yang suka bersedekah. Harta bendanya diinfakkan, disedekahkan, diberikan kepada fakir miskin, kepada kaum du'afa. Maka dia berniat dalam hatinya, ya Allah,
sekiranya aku seperti dia, aku akan melaksanakan apa yang dia kerjakan. Aku akan suka berbagi, suka memberi, suka bersedekah, wahai Allah. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang seperti ini, walaupun dia hanya berniat saja, fahuwa biniyatihi fa ajruhuma sawa. Maka dia dengan niat kebaikannya, maka orang yang miskin itu dengan orang yang kaya itu, yang suka berbagi, suka menjalin tali kasih, memberikan sebagian hartanya kepada fakir miskin, kaum du'afa, pahala mereka sama di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, saudara-saudariku, adik-adikku yang aku cintai karena Allah, saat kita seperti ini, maka yakinlah bahwa Lailatul Qadar akan kita dapatkan, akan kita raih, walaupun kita tidak berada di masjid, namun kita berniat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita melihat ada saudara kita yang mereka dalam keadaan aman, dalam keadaan tentram, dalam keadaan dijauhkan dari virus corona, mereka i'tikaf di masjid, niatkan di dalam hati, ya Allah, sekiranya aku seperti mereka, dalam kondisi mereka, aku mau i'tikaf di masjid, ya Allah, maka pahalamu dengan pahala dia yang beriktikaf di masjid sama di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudariku yang aku cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita tetap semangat di masa-masa sulit ini, di musim pandemi ini, tetap kita semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan tinggalkan membaca Al-Quran, mendengarkan Al-Quran, dan menghayati Al-Quran. Jangan tinggalkan qiyamul lail, minimal 11 rakaat tarawih dengan witir, atau tambahkan dengan 13 rakaat, atau 21 rakaat, 23 rakaat, 39 rakaat, atau 41 rakaat, silahkan. Sebanyak mungkin kita bersujud kepada Allah. Kita letakkan dahi kita, hidung kita, kedua lutut kita, kedua kaki kita, untuk bersembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk merendahkan diri kita di hadapan Allah. Karena kita adalah makhluk yang hina, makhluk yang lemah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat kita banyak bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah semakin ridho kepada kita. Apalagi kita saat ini sudah berada di 10 akhir Ramadan. Kita kuatkan amal soleh kita. Kita semakin semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi hari, siang hari, sore, malam hari, tetap semangat. Walaupun beraktivitas ya di kampusnya, barangkali kalau seandainya masih ada aktivitas di kampus, atau kalau tidak ada, ya, belajar dari rumah, tetap belajar, tetap semangat, ya, tetap membaca Al-Quran, qiyamul lail, sholat sebanyak mungkin, dan jangan lupa berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kebaikan dan amal saleh yang tidak ada waktunya adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau lisanmu sedang capek, hatimu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sebaik-baik makhluk di muka bumi ini adalah orang yang paling banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak zikir-zikir yang mudah dan banyak pahala yang Allah berikan. Contohnya subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim. Dan yang paling baik zikir adalah kalimat tauhid, la ilaha illallah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Sebaik-baik zikir ketahuilah kalimat tauhid, la ilaha illallah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dan disembah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tetap kita menjalin tali silaturahim. Dan jangan lupa, saat kita berdoa, jangan pernah berputus asa. Atau jangan ingin segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena salah satu doa yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu
Subhanahu wa ta'ala, yaitu isti'jal. Seorang hamba yang dia mengatakan, ya Allah, aku sudah berdoa, ya Allah, aku telah berdoa, ya Allah, berulang-ulang kali aku berdoa kepada Engkau, ya Allah, namun kenapa doa-doa aku nggak pernah Engkau kabulkan, Allah, sehingga dia berhenti dari berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah marah kepada orang yang berdoa lalu dia mengeluh. Jangan pernah mengeluh. Kalaupun saat ini doamu belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka niscaya doamu itu disimpan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai amal solehmu. Nanti di hari akhirat ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahai hambaku, inilah dulu doamu yang aku simpan. Ya, dulu di dunia belum aku kabulkan, kata Allah. Namun di akhirat ini, saat engkau berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya engkau telah beribadah kepada Allah. Maaf, Karena Rasulullah doa huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Saudara-saudari, adik-adikku yang aku cintai karena Allah, Lailatul Qadar adalah malam yang harus kita bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kita sia-siakan. Jangan kita berleha-leha. Baik, sebentar lagi akan kita selesaikan. Inti dari penyampaian kami adalah kami dan saya pribadi mengajak para hadirin, saudara-saudara yang hadir ya di GIMET ini untuk bersungguh-sungguh mengejar, mencari Lailatul Qadar dengan bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga dengan pertemuan kita, walaupun melalui media online ini, Allah meridhai kita, Allah sayang sama kita, Allah cinta sama kita, sehingga kita nanti semua akan dipertemukan di dalam surga Al-Firdaus A'la dan akan dipertemukan dengan Nabi kita, kekasih kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian saudara-saudariku yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan memberikan wacana atau memberikan wawasan keilmuan kepada kita semua tentang Lailatul Qadar, tentang malam kemuliaan dan malam penetapan takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala setahun ke depan. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron memberikan materi yang luar biasa, keutamaan dari Lailatul Qadar dan sebagainya. Teman-teman bisa dipersiapkan pertanyaannya, bisa mulai untuk bertanya dengan format nama, kemudian instansi dan pertanyaannya seperti apa. Saya ulangi lagi, teman-teman bisa bertanya di kolom chat di nama, instansi, dan kemudian pertanyaannya seperti apa. Bisa mulai dari sekarang. Dan nanti saya akan bacakan kolom chatnya. Ya, di kolom chat, ya di kolom chat, Ustaz. Kemudian nanti 3 yang tercepat nanti saya yang akan bacakan. Saya izin bertanya dulu, Ustaz. Bagaimana kiat-kiat kita yang baru memulai ingin meraih malam Lailatul Qadar? Jadi kayak tip gitu, Ustaz, yang baru ingin meraih malam Lailatul Qadar. Ya, ini sudah ada masuk ini beberapa pertanyaan ini. Ya, Ustaz, izin bertanya terlebih dahulu. Saya ingin bertanya, Ustaz.
bagaimana Ada kiat-kiat satu pertanyaan ini, Mas Yusuf. Lailatul Qadar bagi teman-teman yang baru memulai, Ustaz? Apakah langsung dijawab atau nanti untuk dikumpulkan dahulu atau bagaimana, Mas? Dikumpulkan dahulu, Ustaz. Pertanyaan terlebih dahulu. Ya. Izin bertanya dulu, Ustaz. Bagaimana kiat-kiat kita untuk meraih malam Lailatul Qadar bagi yang pemula gitu, Ustaz, baru yang ingin memulai gitu? Bagaimana kiat-kiatnya? Mulai apa nih? Kiat-kiat untuk memulai semangat agar meraih Lailatul Qadar ya. Iya, Ustaz. Ya, baik. Saudariku yang berbahagia, memang waktu masa muda kita ingin lebih happy ya, lebih bergembira, lebih senang-senang ya. Tapi tolonglah ini waktu kita untuk lebih banyak dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kisahkan seorang sahabat bernama Harisah ya. Harisah masih berusia 17 tahun. Dia pernah bertemu Rasulullah di pagi hari. Lalu Rasulullah bertanya kabarnya, "Wahai Harisah, bagaimana keadaanmu di pagi hari ini?" Tentu kalau adik-adik ditanya, ya baik, sehat, lagi mumet, lagi sedih, dan lain sebagainya. Tetapi Harisah yang masih berusia 17 tahun hanya begitu indah sekali. Apa dia katakan? Wahai Rasulullah, pagi hari aku seolah-olah melihat arsy Allah itu terbuka. Dia langsung berpikir tentang akhirat, tentang kenikmatan. Dan aku seakan-akan melihat penghuni surga menikmati seluruh rahmat dan anugerah yang diberikan oleh Allah Ta'ala di surga. Dan seolah-olah Rasulullah, aku melihat penghuni neraka disiksa, mereka berteriak, mereka menjerit, wahai Rasulullah, kesakit, wahai Rasulullah. Oleh karena itu, wahai Rasulullah, karena itulah aku qiyamul lail, malam hari aku salat, wahai Rasulullah. Aku bangun sholat tahajud, wahai Rasulullah, sholat witir, wahai Rasulullah. Dan di siang hari aku berpuasa. Masya Allah. Anak muda yang masih begitu belia sudah memikirkan akhiratnya. Dia nggak mengatakan, bagaimana kabarmu? Wah, aku pusing karena banyak tugas nih di kampus dan sebagainya. Atau barangkali ya dosenku ini ya salkan dan sebagainya. Tapi dipikirkan tentang akhirat. Sehingga dia kuat beramal saleh. Malam hari dia qiyamul lail, sholat tahajud. Di siang hari dia berpuasa. Dia suka membaca Al-Quran. Inilah yang dikatakan Rasulullah, ayo istiqomah kamu. Continue, konsisten di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka adik-adikku, silahkan kalian istiqomah. Ya, minta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma rzuqnil istiqomah. Ya Allah, karuniakan kepadaku agar menjadi orang yang istiqomah. Ya. Kan Lailatul Qadar istiqamah di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Syukran Ustaz jawabannya. Afwan. Kemudian di pertanyaan selanjutnya Ustaz. Ya. Tentang ini, Ustadz izin bertanya dari Taufik dari UNSF Core. Kalau di rumah kita belum ada ruangan musola khusus, apakah di ruang kamar tempat yang sering untuk sholat, apakah bisa digunakan untuk iktikaf?
Baik. I'tikaf rukunnya adalah niat dan di dalam masjid. Ya. Jadi i'tikaf di selain masjid bukan namanya i'tikaf. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala tubashiruhunna wa antum 'akifuna fil masajid." Dan janganlah kamu menggauli istri-istrimu sedang kamu berada dalam masjid. Nah, bagaimana Pak Ustaz? Saat ini kita masa pandemi, kita nggak bisa ke masjid, nggak bisa i'tikaf di masjid. Maka niatkan, ya. Walaupun kita nggak i'tikaf, kita niatkan berdiam diri di rumah. Boleh di kamar kita, boleh musola ya, rumah kita. Kalau tidak ada musola, tempat atau ruangan yang kita jadikan sebagai tempat kita tidak masalah. Di situ kita membaca Al-Quran, berzikir, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semoga walaupun kita tidak beriktikaf di masjid, kita mendapatkan pahala seperti orang yang beriktikaf. Ya, karena ulama sepakat kalau iktikaf di dalam masjid, ya, sehingga kalau kita tidak bisa iktikaf di rumah kita, monggo silakan, tapi kita harus berniat, ya, berniat, ya Allah, sekiranya aku saat ini dalam keadaan aman, terjauh dari COVID-19, aku iktikaf ya Allah. Namanya Allah, aku berdiam diri di rumahku, di kamarku, di ruanganku, maka semoga pahalanya seperti orang yang beriktikaf di masjid. Allah Alaihi. Terima kasih Ustaz. Berarti itu tergantung niat kita Ustaz ya. Kalau niatnya niat dia. Tadi kan saya sampaikan niat itu penting sekali. Innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu amalan tergantung pada niatnya. Walau kita nggak sanggup beriktikaf, namun kita sudah berniat, maka niat itulah pahala yang Allah berikan. Terima kasih Ustaz. Masya Allah, luar biasa. Iya. Ada lagi Mas? Ke pertanyaan selanjutnya, ini Ustaz, dari Eva dari WMS, bagaimana dengan perempuan yang sedang berhalangan atau haid? Amalan apa yang bisa dilakukan pada malam Lailatul Qadar? Baik. Allah mengatakan di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, la yamassuhu illal mutahharun. Tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang-orang yang suci, yang bersih. Ya, kebanyakan ulama mengatakan, ya, di antara yang tidak boleh menyentuh Al-Quran adalah perempuan yang sedang haid atau ya, junub. Dalam posisi seorang perempuan haid, tentunya agama Islam itu selalu memberikan kebaikan. Ya, ingat ini, Islam itu selalu memberikan solusi yang terbaik kepada umatnya. Tidak ada Islam menzolimi, apalagi kaum muslimah, perempuan yang solehah, yang ingin mendapatkan Lailatul Qadar. Maka saat perempuan haid, dia tidak boleh menyentuh Al-Quran. Dia nggak boleh memegang ayat-ayat Al-Quran, tetapi dia boleh, ya, mengucapkan kalimat-kalimat Al-Quran dengan dia niatkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di Al-Quran itu, ya, adik-adik perempuan yang sedang haid di 10 terakhir Ramadan ini, silakan baca Al-Quran, ya, yang kita hafal, ya. Kalaupun kita sentuh, yang kita baca dari jauh barangkali, ya, karena Al-Quran yang besar tidak masalah. Cuma kita niatkan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau yang hafal Al-Quran, maka diberikan kepada mereka keringanan, rukhsah untuk mengulangi hafalan mereka dengan apa? Lalu membacakan Al-Quran tanpa menyentuh Al-Quran Al-Karim. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sebanyak mungkin, zikir-zikir yang ringan dan mudah.
yang kita hafal, ya. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Atau zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini adalah kalimat zikir yang semua para nabi dan rasul mengucapkannya. Kata Rasulullah, sebaik-baik zikir yang diucapkan seluruh nabi dan rasul adalah kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sangat singkat, sangat pendek. Kalau kita selalu mengucapkannya, maka akan mudah kita lafazkan. Jadi yang ketiga, setelah baca Al-Quran, ya, atau menghafalkannya, berniat dengan zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian berzikir kepada Allah. Yang ketiga, banyak berdoa, ya, seperti yang diajarkan Rasulullah kepada Sayyidah Aisyah, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kita minta maaf kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena banyak dosa-dosa kita. Adik-adik aja yang baru berusia 17 tahun, 12 tahun, ya, mungkin ada dosa-dosa yang tidak kita ketahui. Karena dosa yang tidak kita ketahui, yang telah kita kerjakan lebih banyak daripada dosa yang kita ketahui. Terkadang, maaf, kita ini lebih banyak menghitung-hitung pahala daripada dosa. Padahal dosa kita lebih banyak. Namun, amal soleh kita akan menutupi dosa-dosa kita ini. Ya, jadi banyak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas kesalahan kita, kekhilafan kita, agar insya Allah, ya, doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini barangkali tiga saja yang ringan, yang mudah dilaksanakan oleh seorang perempuan yang sedang haid. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala meridhoi kalian semua. Amin. Ya, Mas, ada lagi? Ustadz, bagaimana sih Ustadz tanda-tanda orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar, Ustadz? Gimana, Mas? Kurang kedengaran suaranya. Bagaimana tanda-tanda, Ustadz, orang yang mendapatkan malam kemuliaan, malam Lailatul Qadar, Ustadz? Tanda-tandanya yang tidak ada dirincikan oleh Rasulullah SAW melalui Al-Quran dan hadis, ya, tidak ada penjelasan ciri-cirinya. Cuma kita bisa melihat secara mata, ya, mata kasar kita lah, ya. Orang yang telah menemukan, mendapatkan kemuliaan Lailatul Qadar, kehidupannya, ya, semakin baik, ibadahnya semakin istiqomah, kemudian rezekinya semakin barokah, ya. Bukan hanya bertambah, ya. Kalau rezeki itu memang ada banyak tapi nggak berkah, tapi ada rezeki itu sederhana, ya, biasa-biasa saja tapi barokah, terus menerus diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, nggak pernah berhenti, ya. Jadi kehidupan dia semakin baik, istiqomah, rezeki dia semakin diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dia sudah menikah, ya, keluarga dia Allah jadikan tenang, tenteram, sakinah, mawaddah, warahmah. Kemudian kalau dia sebagai anak, dia semakin berbakti kepada kedua orang tuanya. Nah, ini yang paling penting, ya. Adik-adik barangkali, ya, dulu juga pernah merasakan sebagai mahasiswa, saya jauh di Mesir sana, bertahun-tahun saya tinggalkan orang tua saya. Ya, dulu nggak ada HP, ya, cuma pakai surat, pakai surat kita kirim juga 2 bulan sekali. Ya Allah, menangis kita, sering kita rezeki pas-pasan. Cuma ya itu tadi, kita terus berbakti kepada kedua orang tua kita, doakan mereka, ya, cium tangan mereka, cium dahi mereka, dan selalu ucapkan pada mereka, wahai ayahku, wahai ibuku, rangkul mereka. Aku mencintai kalian karena Allah. Nah, tuh, jangan pernah lupakan itu. Jangan pernah malu, jangan pernah sungkan. Untuk mereka, saya setiap kali bertemu dengan ibu saya, ayah saya rangkul mereka dan saya ucapkan,
ayahku, ibuku, aku cinta kalian karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena kata Rasulullah, apabila kamu cinta kepada seseorang, ucapkanlah, sampaikan kepada mereka agar kamu dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi adik-adikku yang aku cintai karena Allah, sampaikan ini kepada kedua orang tua kalian supaya hidup kalian tenang, sukses kalian di dunia dan di akhirat. Ya, karena apa? Ridullah fi ridul walidain wa sakhatullah fi sakhatil walidain. Ridho Allah ada di ridho kedua orang tuamu, dan murka Allah saat orang tuamu nggak suka sama kamu. Maka itu jangan sakiti orang tuamu, jangan buat dia menangis. Ya, sering katakan kepadanya, ya, saat dikirim duit, bilang sama dia. Dikirim duit, alhamdulillah, Bu, Pak, aku cinta kamu karena Allah. Ingat, ya, jangan pernah lupakan mengatakan, aku cinta kepada kamu, kepada engkau, kepada orang tuaku karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah. Ya. Amin. Amin. Itu diantaranya, ya. Diantara orang-orang yang mendapatkan Lailatul Qadar, semakin baik kehidupannya, tidak semakin jahat, nggak semakin ingkarnya sama Allah, semakin jauh dari Allah, semakin jauh dari sunnah Rasulullah, enggak, semakin dekat dia, semakin suka dia ini, semakin suka dia ngikutin majelis ilmu, majelis zikir, ya, senang dia. Di mana ada pengajian, datang dia, online, datang dia, ikut dia nggak mikirin pulsa, nggak mikirin apa-apa, ini akan Allah ganti semuanya. Ini semakin suka dia, apa yang Allah ridhoi, apa yang Allah perintahkan, apa yang dicintai Rasulullah, dia semakin suka. Nah, itulah di antara orang-orang yang insya Allah mendapatkan Lailatul Qadar, ciri-cirinya. Masya Allah. Pertanyaan terakhir, Ustadz. Dari Ayah, dari UNS FKIP, izin bertanya, Ustadz, bagaimana cara memberikan nasihat yang baik saat mengetahui teman atau salah satu anggota keluarga kita yang siang hari melaksanakan puasa, namun pada malam hari tidak melaksanakan sholat tarawih atau ibadah malam? Baik. Memang di dalam kita menyampaikan selalu dengan kelemah lembutan, ya, supaya orang hatinya lembut, hatinya menerima. Apalagi mungkin adik-adik orang Jawa, ada kultur yang harus kita sampaikan dengan lisan yang lemah lembut. Maka kita sampaikan, kita wasiatkan pelan-pelan, ya, kita sampaikan dan bilang kepada orang itu, Mas, Mbak, yuk kita qiyamul lail, yuk kita sholat qiyamul lail, sholat tarawih. Untuk apa? Agar mendapatkan Lailatul Qadar, agar mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sampaikan kepada mereka ganjaran pahala nilai ibadah yang besar ketika beribadah di bulan Ramadan. Ya. Karena kalau seandainya kita menyia-nyiakan ini, kan gitu kata Rasulullah. Orang yang paling celaka, ya, di antaranya adalah siapa? Ketika ada satu hadis, Nabi mengatakan apa? Ada orang yang celaka. Yang pertama, orang yang ketika namaku disebutkan, dia tidak bersolawat dan salam kepadaku. Yang kedua, kata Rasulullah, orang yang bertemu dengan kedua orang tua yang sudah sepuh, tapi tidak membuat dia masuk surga. Yang ketiga, orang yang berada di bulan Ramadan, dia ada di situ, dia berpuasa, namun dia kurang ibadah kepada Allah SWT. Sehingga apa? Sehingga dia tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu rugi kata Rasulullah, celaka, ya, hina dia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sampaikan kepada saudara kita yang belum semangat dia beribadah, ajak dia dengan kata-kata yang indah, kata-kata yang lembut. Yuk kita mencari ridho Allah, kita mencari pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Dan sampaikan kepadanya, Mas, Mbak, orang yang paling celaka di bulan Ramadan adalah orang yang tidak diampuni oleh Allah dosa-dosanya. Maka monggo, ya, semangat beribadah, walaupun di siang hari dia puasa Ramadan, malam harinya jangan tinggalkan sholat tarawih.
karena itu salah satu sunnah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustadz. Mohon maaf kepada teman-teman yang pertanyaannya belum bisa disampaikan karena waktunya udah juga menjelang maghrib. Terakhir Ustadz, bisa memberikan closing statement, ya Ustadz. Bisa memberikan closing statement kepada kita semua Ustadz. Untuk semua rekan-rekan, saudara-saudara, adik-adik ibu yang aku cintai karena Allah, saya Syahrul Hafidz Sitorus sangat bangga dan sangat senang kepada kalian karena masa-masa kalian ini masa-masa yang hura-hura, yang hidup bersenang-senang kesana kemari, tapi kalian menyempatkan diri untuk menjadi hamba yang Allah ridhai, yang Allah cintai. Maka saya secara pribadi mendoakan kalian semoga sukses di dunia dan di akhirat. Hidup kalian Allah ridhai, dan kalian saat nanti sudah selesai kuliah, maka insya Allah Allah bentangkan rezeki untuk kalian. Kerjaan mudah kalian dapatkan. Rezeki Allah datangkan kepada kalian dari jalan yang tidak disangka-sangka. Maka harapan saya kepada kalian tetap istiqomah. Jadilah seperti pemuda, seperti sahabat Nabi Harithah yang sudah memikirkan tentang akhirat. Karena hidup kita di dunia ini sebentar saja. Tujuan kita yang abadi adalah surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Ustaz. Dari saya, tetap semangat ya. Ya Ustaz. Terakhir Ustaz, bisa memimpin doa bersama, doa khatam Al-Quran Ustaz. Ya, monggo. Monggo kita angkat kedua tangan kita, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Al-Quran yang kita bacakan dan amal saleh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka bi anna al-hamd la ilaha illa antal mannan badi'us samawati wal ardi wal jalali wal ikram ya hayy ya qayyum. Allahumma inna nas'aluka anna nashhadu annaka antallah la ilaha illa antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma arhamna bil Qur'an, Allahumma ij'alna min ahli Qur'an, Allahumma arhamna bil Qur'an, Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alna min ahli Qur'an wa min mustami'il Qur'an bi rahmatika ya munazzil al-Qur'an. Allahumma ij'al al-Qur'an rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jala'a ahzanina wa jalaa humumina برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. آمين. اللهم زدنا ولا تحرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وأرضنا وارض عنا. Ya Allah, ya Rabb kami, jadikanlah kami sebagai ahli Quran. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran nanti pada hari kiamat menjadi syafaat untuk kami, ya Allah, agar kami selamat di akhirat dan Engkau golongkan sebagai penghuni surga-Mu, ya Allah. Ya Allah, rahmatilah kami dengan Al-Quran. Jadikanlah Al-Quran sebagai pedoman hidup kami, ya Allah. Cintakanlah kami kepada Al-Quran agar kami suka membacanya, ya Allah, di siang hari dan di malam hari, ya Allah. Ya Allah, ya Rabb kami, ingatkanlah kami terhadap Al-Quran apabila kami lupa, ya Allah. Ya Allah, ya Rabb kami, apabila kami dalam keadaan malas, ya Allah,
Berikanlah kami kesemangatan untuk terus membaca dan mengkaji Al-Quran Al-Karim. Ya Allah, ya Rabb kami, luaskanlah rezeki kami, ya Allah. Jadikanlah saudara-saudara kami yang ada di Gimet ini, ya Allah, menjadi hamba-hamba yang saleh dan saleh. Jadikan mereka sukses di dunia dan di akhirat, ya Allah. Jadikan mereka sampai kepada orang tuanya, ya Allah. Ya Allah, ya Rabb kami, tutuplah nanti kami, ajar kami dengan husnul khatimah. Husnul khatimah. Husnul khatimah. Ya Allah, berikanlah kami karunia-Mu dengan memperoleh Lailatul Qadar. Lailatul Qadar. Amin. Birahmatika ya Amin. Rabbana zalamna anfusana wa tarhamna Amin. Rabbana amin. Wa fil akhirati hasanah. Wa sallallahu ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin. Amin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Syukran Ustaz, terima kasih waktunya, mungkin materinya yang luar biasa, semakin menambah kita semangat dalam menggapai malam Lailatul Qadar. Insyaallah, insyaallah. Dan semoga kita semua bisa mendapatkan malam kemuliaan malam Lailatul Qadar. Amin. Syukran jazakumullah Ustaz. Wa iyyakum wa iyyakum. Dari saya ingin mengingatkan bahwasanya untuk besok hari Jumat tanggal 15 Mei 2020 kita melaksanakan tahajud bersama yang dilaksanakan pukul 3 pagi sampai jam 4 pagi di tempat tinggal masing-masing. Dan nanti teknisnya dilakukan di tempat masing-masing, di kediaman, di rumah masing-masing. Kemudian panitia bertugas untuk mengingatkan nanti. Kemudian jumlah rakaatnya bebas. Jadi nanti jumlah rakaatnya bisa di